Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan sebuah kisah bagaimana seorang ahli Taurat yang datang dan bertanya kepada Yesus. Ia bertanya soal perintah mana yang paling utama dalam kehidupan ini. Dan di situ Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Mengasihi Tuhan tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Ini menuntut seluruh keberadaan kita, emosi atau hati kita, kehidupan rohani jiwa kita, pikiran atau akal budi kita, dan itu semua berujung pada suatu tindakan nyata atau kekuatan. Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari tindakan nyata kita kepada sesama. Menghargai, melayani, mengampuni sesama adalah bukti nyata dari kasih kita yang begitu luar biasa dan bentuk hormat serta wujud sembah bakti kita kepada Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Maka pertanyaan yang bisa kita refleksikan untuk kita adalah, bagaimana selama ini saya mewujudkan berbagai macam upaya kasih kepada sesama saya? Apakah seluruh tubuh saya, emosi, pikiran, jiwa, saya sungguh-sungguh mampu mewujudkan ketulusan untuk bertindak kasih kepada sesama
saya. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap berkat dan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Mampukanlah hati kami Bapa untuk semakin peka akan kasih-Mu, sehingga pada akhirnya kami dengan segenap pikiran, dengan segenap hati, dengan segenap kehendak mewujudkan kasih-Mu dengan nyata kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.